Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua ya. Semoga dalam keadaan sehat, kemudian masih semangat mengikuti pembelajaran mapel teknologi layanan jaringan kali ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang mikrotik router OS dan mikrotik router board. Ini sebenarnya sudah disampaikan di mapel yang lain, kemudian di kelas 2 juga sudah kalian praktekkan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang router board pada mikrotik yang akan saya arahkan untuk uji kompetensi keahlian yang sebentar lagi akan kalian laksanakan sekitar bulan Maret. Nanti di situ kalian ada uji kompetensi keahlian. Nah, sebelum masuk ke materi uji kompetensi, saya sedikit membahas tentang router board di sini. Nah, di sini nanti saya akan sedikit mengulang untuk materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh guru-guru yang lain seperti Guru Sumu atau di Pak Ano, kemudian atau guru yang lain yang di TKJ. Nanti untuk pertemuan kita di minggu depannya, saya akan kasih pembahasan tentang UKK yang akan kita praktekkan di SMP AKT 2 untuk uji kompetensinya. Nanti minggu depan saya kasih video tutorialnya yang mempermudah kalian untuk praktikum untuk uji kompetensinya. Oke, sebelum ini kita akan bahas tentang mikrotik router OS dan mikrotik router board. Ini hampir sama. Apa itu mikrotik? Nah, sebenarnya kalian sudah biasa ya untuk dengar kata-kata mikrotik. Ini adalah salah satu istilah dalam dunia internet yang berasal dari nama sebuah perusahaan dari negara Latvia di Eropa Utara yang bernama Mikrotik. Nah, di sini perusahaan ini di bidang alat-alat berhubungan dengan dunia internet atau jaringan komputer dan mengembangkan teknologi router dan sistem ISP wireless. Jadi nanti di Mikrotik itu kita bisa menggunakan untuk router atau juga bisa untuk teknologi untuk wireless, untuk koneksi wireless. Mikrotik begitu menguasai semua perdagangan router di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, distributor utama Mikrotik ada di Yogyakarta, namanya Citra Web. Jadi nanti kalau kalian yang sudah terbiasa dengan Mikrotik, kalian kalau masuk ke mikrotik.co.id diarahkan ke Citra Web. Itu distributor utama Mikrotik yang ada di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalian sudah biasa mainan Mikrotik. Saya rasa kalian sudah oke lah. Saya tinggal menambahkan saja atau menambahkan istilahnya saja. Apa itu router Mikrotik? Sini sistem operasi dalamnya terdapat pelanggan lunak dalam suatu komputer sebagai jantung network. Yang pertama sebagai pengendali pengatur lalu lintas data antar jaringan. Komputer jenis ini dinamakan dengan router. Jadi intinya Mikrotik adalah suatu sistem operasi khusus untuk router atau dikenal dengan nama router OS atau operating system yang handal dan banyak sekali fiturnya untuk mendukung kelancaran network. Ini kalau Mikrotik bisa untuk router OS, jadi nanti di komputer kalian misalkan diinstal router OS atau Mikrotiknya itu bisa. Kemudian ada juga yang router board atau alat bawaan dari Mikrotik namanya router board. Kalau sistem operasinya namanya router OS. Nah, fungsi utama dari Mikrotik atau router OS, ya yang pertama kalau kalian mainan di sini, yang pertama adalah menjalankan aplikasi kapasitas akses atau bandwidth management. Nah, ini dengan Mikrotik nanti di sini kita bisa untuk mengatur bandwidth manajemennya, untuk aksesnya atau manajemen atau lalu lintas datanya. Kemudian untuk menjalankan aplikasi firewall, jadi nanti kan bisa memblok situs dan lain melalui proxy server atau layer 7 protokol, itu bisa melalui firewall. Kemudian ada lagi menjalankan WiFi. Nah, di sini nanti kita bisa untuk perangkatnya, untuk rumahan, yaitu untuk manajemennya. Kalian kalau membuat WiFi sederhana juga bisa di router board atau router OS-nya. Kemudian menjalankan sistem hotspot. Nah, di sini ini yang fitur paling sering digunakan untuk pengusaha. Kalau di sini RT RW-net atau sistem voucheran internet. Kalau alat yang murah meriah yang Mikrotik. Kalau yang untuk membuat hotspot yang biasa di warung-warung atau warkop dan lain, nah ini hotspot yang biasa guna. Nah, ini di kalian nanti bisa jadi untuk menjadi lahan bisnis kalian. Nanti kalau usaha sampingan di rumah, nanti bisa kita menggunakan sistem hotspot seperti ini. Ini
dengan modal yang murah nanti kita bisa menjual voucheran untuk internet. Nah, kita bisa menggunakan router board Mikrotik dari yang paling murah itu ada sampai yang paling mahal. Tapi kalau untuk kecil-kecilnya ya kita yang pakai yang paling murah dulu saja. Kelebihan Mikrotik router OS-nya di sini adalah mudah dalam pengoperasian. Ya, karena lebih mudah dari channel yang lain seperti Cisco dan lain. Kalau Mikrotik itu fiturnya adalah GUI, Graphical User Interface, jadi lebih mudah dan bisa menggunakan, atau untuk meremotnya kita bisa menggunakan, ada 4 sebenarnya. Yang paling umum adalah kita menggunakan Winbox, kita bisa menggunakan Winbox. Yang kedua kita bisa menggunakan SSH atau aplikasi namanya Putih. Kemudian kita bisa menggunakan Telnet, kemudian kita bisa menggunakan web browser. Oke, kita coba. Kalau Winbox saya rasa kalian sudah terbiasa. Ini contoh Winbox yang ada di router board yang saya gunakan di sini. Ini adalah salah satu Winbox isinya. Sudah terbiasa kalian mainan seperti ini. Ini untuk Winbox-nya. Kemudian ada lagi Putih, aplikasi Putih. Putih nanti di sini ini contohnya aplikasi Putih. Ini contoh aplikasi Putih yang digunakan untuk koneksi ke Mikrotik untuk membukanya. Kita bisa menggunakan SSH dengan port 22 atau 22, ini port untuk SSH. Kalau kita menggunakan Telnet, portnya 23. Ini contohnya. Kita bisa menggunakan ini. Kita tinggal masukkan IP address-nya, kemudian login. Berikutnya, apa yang disebut dengan router board. Ini adalah router board merupakan suatu piranti atau hardware yang didesain diproduksi oleh Mikrotik dan memakai router OS bagi sistem operasinya. Router board di sini memiliki komponen PC seperti ada prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Kemudian di sini ada banyak tipe arsitektur, jenis, dan interface dan jumlah interface-nya yang dengan tidak sama. Kita tidak bisa memilih sesuai dengan keperluan kita ya. Di sini ini adalah salah satu router board bawaan dari Mikrotik untuk perangkatnya. Di sini kita bisa dilihat, kita masuk ke, kalau di mikrotik.com nanti kita masuk ke software. Nah, di software di sini, misalnya di sini di software ada di download. Nah, di sini kita bisa download aplikasi untuk Mikrotik. Pertama ada Winbox, kemudian ada Dedut, Net Install, Bandwidth Test. Winbox untuk membuka konfigurasi Mikrotik. Dedut ini untuk melihat trafik jaringan atau laluitas jaringan, mana yang trouble atau tidak terkoneksi, bisa lihat di aplikasi Dedut. Net Install itu untuk menginstal atau untuk menginstal ulang router OS pada Mikrotik, ada arsitekturnya. Bandwidth Test berarti untuk ngecek bandwidth yang ada di jaringan kalian. Ini ada. Untuk router OS Mikrotik kita bisa ada beberapa arsitektur. Ini adalah tergantung dari harga dari Mikrotiknya. Semakin harganya semakin bagus, punya kemampuan bagus, jelas semakin tinggi untuk arsitektur yang bisa digunakan. Contoh di sini yang paling banyak digunakan dengan arsitektur yang paling paling biasanya paling banyak digunakan adalah MIPS B. Di sini arsitekturnya. Di sini contohnya kita banyak sekali nih, ada CRS, ada Mainbox, NetMetal, Powerbox. Ini adalah salah satu isi dari Mikrotiknya dengan arsitektur Mikrotik router board dengan arsitektur MIPS-B. Kemudian ada ARM64. Kemudian, nah di sini kalau kita menggunakan ARM64 bedanya kalau MIPS-B itu tidak ada dedut. Kalau ARM64 itu ada dedutnya untuk server. Jadi bisa untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Jelas CCR itu harganya mantap sekali, mahal. Yang ini masih standar. Kemudian apalagi yang paling standar atau SMIPS. Nah, ini hub mini, hub light ini masih standar, paling standar di sini. Nah, ada tile, ada PVC, ada ARM, ada X86. Nah, di sini ada MIPS seperti itu. Di sini tergantung dari kualitas Mikrotiknya. Contoh, misalkan kita menggunakan yang kualitas di Mikrotik itu ada contoh penggunaan yang paling rendah di sini yang untuk rumahan, misalkan kita pakai hub light, misalkan di hub light yang biasa sering kalian gunakan untuk jaringan rumahan misalkan. Nah di sini contoh ini ada RB941 yang biasa digunakan kalau kalian praktek. Kita lihat speknya, spesifikasinya. Ini spesifikasinya di hub. Nah ini arsitektur 941 itu adalah SMIPS. Kita cek 941 di SMIPS. Nah ini hub mini. Oh, hub berarti masuknya ini SMIPS. Kemudian ini memorinya, cuma 16 MB, RAM-nya 32 MB. Ini tidak, portnya tidak gigabit. Kemudian lisensinya yang paling level 4.
Nah, ini level 4 kalau kita menggunakan router OS untuk lisensi 941. Dan kalau kita lihat mikrotik yang mahal, misalkan ini untuk mikrotik router. Nah, misalkan untuk yang mahal itu ada kita masuk ke CCR. Nah, ini yang jelas top, ini harganya jelas mahal-mahal kalau kita main di CCR. Nah, ini untuk jaringan yang besar. Yang paling murah aja misalkan yang ini untuk CCR-nya, CCR 1009. Di sini kita bisa lihat untuk CCR, spesifikasi CCR. Kita lihat arsitekturnya tile, kita lihat di tile. Oke, tile. Ini ada Android server CCR. Nah, ini untuk versi tinggi. Di mikrotik paling tinggi versinya adalah CCR untuk manajemen jaringan. Kita bisa dilihat untuk main storage-nya 128 MB, RAM-nya 2 GB. Beda sih di sini RAM-nya cuma 32 MB sama 2 GB jauh. Ini untuk SFP port, ini untuk port di fiber optik. Kita mulai SFP ada 2, LAN-nya ada 7 port, kemudian gigabit. Nah, ini Ethernet ini udah gigabit. Udah tinggi. Portnya udah gigabit semua. Beda dengan 941, portnya masih Ethernet, atau gigabitnya tidak pakai gigabit. Kemudian kita lihat lisensi levelnya level 6. Jelas level tertinggi di mikrotik adalah level 6. Kalau di sini ada level 4 berarti masih di bawah. Nah, ini untuk routernya. Kalau kita mainan di wirelessnya, coba untuk wireless kita paling standar di sini. Misalkan kita lihat di wirelessnya di LHG misalkan. Oh, kita pakai LHG untuk koneksi wireless mikrotik. Ini misalkan kita pakai lihat LHG yang standar. Oh, seperti ini. Ini untuk LHG mikrotik untuk wireless, koneksi wireless bisa untuk point to point, dan point to multi point. Nah, ini untuk pemasangannya bisa dilihat MIPS-B, kemudian portnya cuma 1, lisensinya level 3. Perhatikan kalau kita mainan di wireless mikrotik untuk level 3 itu hanya bisa digunakan untuk koneksi PTP atau point to point. Jadi alatnya cuma 1 ke 1 wireless kalau kita menggunakan lisensi level 3. Tapi kalau kita menggunakan lisensi level 4, kita bisa membuat access point. Jadi nanti misalkan di sini kalau kalian connect ke sebuah mikrotik, misalkan di wireless ini, kalau ini lisensinya level 4, nanti kita bisa AP bridge seperti ini untuk menggunakan koneksinya untuk access point-nya. Jadi untuk access point PTMP itu bisa, tapi kalau levelnya masih level 3 kita hanya bisa untuk PTP. Salah satu contohnya ini, kalau saya sudah pada pinter, kalau kalian sesuai budget silahkan lihat di mikrotik.co.id. Kalau untuk melihat di spesifikasi mikrotik di Indonesia dari kayaknya Citra Web tadi, distributor mikrotik di Indonesia. Kalau untuk software dan produk lain kita bisa masuk ke mikrotik.com untuk pusatnya. Di sini kita bisa lihat software, hardware juga sama. Kalau di mikrotik.com hardwarenya ini masih menggunakan dolar, tapi yaitu tadi ini harganya masih menggunakan dolar. Sini udah ada semua, udah komplit. Nah, ini salah satu contoh beberapa varian dari mikrotik, bisa untuk wireless, kemudian bisa juga untuk rumahan atau manajemen di rumah atau rumahan. Kalau di sini untuk router boardnya kita ada ini 951, kemudian ada ini CCR, kemudian kalau ini CRS tapi portnya SFP, kemudian ada ini Jinadis. Jadi untuk wireless koneksi jarak jauh, ini RB941 berarti untuk mode di rumahan atau klien di rumahan. Ini manbox, ini untuk koneksi jarak jauh. Ini manbox, ini LHG juga sama, koneksi wireless jarak jauh. Ini Omnitic, koneksi jarak jauh. XXT ini untuk koneksi CPE atau terdekat, wireless jarak dekat. Ini ada CRS ini untuk manajemen, bisa menggunakan VLAN. Di sini komplit sekali. Ini salah satu beberapa peralatan yang ada di mikrotik. Kalau kalian nanti untuk membuka usaha wireless, kita bisa mengkombinasikan di sini ada beberapa perangkat dari mikrotik untuk membuat sebuah jaringannya, bisa jarak jauh, jarak pendek. Bisa kalau wireless bisa frekuensi 2,4, ada juga 5,8. Ini ada komplit semua di mikrotik. Jadi tergantung kalian nanti
Kalau udah lulus pengen buat usaha misalkan RT/RW-net misalkan, nah itu ya jelas membutuhkan peralatan ini. Sayang sekali kalau dalam setahun ini ya tidak ada pembelajaran langsung, jadi itu tadi untuk kalian ke pengetahuannya sedikit harus mencari sendiri lah untuk materi-materi seperti ini. Tapi di guru-guru yang lain kayaknya sudah disampaikan untuk materi-materinya, ada teknik load balance, ada VLAN dan lain. Saya rasa sudah jos lah. Ada hotspot, saya cuma menambahkan saja. Ada fitur mikrotik, jelas yang pertama ada routing, ada static route, dynamic route. Kalau routing ada hotspot, VLAN, ada tunnel, DHCP, ada VRRP, ada NTP dan MP, ada MNDP, firewallnet, data rate management. Kita kalau routing, oke, kita cek router saya yang masih standar dulu. Ini salah satu router saya. Kita memakai RB750 router bus yang ada dari router bus 750. Di sini tidak ada wirelessnya, di sini hanya untuk kombinasinya, tidak ada wireless. Routing, kita masuk ke routing, kita route-nya bisa dilihat untuk routingnya, jalur aksesnya di sini bisa dilihat. Kemudian untuk ada lagi tunnel, kalau tunnel kita masuk ke interface, ada kita tambahkan lagi biasanya di sini OVPN client. Di sini kalau membuat sebuah tunnel, dan di sini ada dial A, DC. Ini biasa digunakan untuk melihat supaya router bot misalkan di remote dari jarak jauh kita bisa menggunakan tunnel. Atau juga kalau kalian tambahan lagi kita bisa menggunakan VPN. VPN itu biasanya untuk mengalihkan jalurnya. Jadi misalkan dari kalian, misalkan dari IndiHome misalkan, dari Telkom dialihkan ke misalkan ke yang lain, nah itu bisa menggunakan VPN seperti itu. Kalau interface VPN biasanya ada 2 TP di sini. Kalau kliennya kita pakai L2TP, dial out DC, nanti kita VPN-nya mau seperti apa. Ini biasanya untuk mengalihkan jalurnya. Kalau kita pakai VPN, ada lagi tadi ada NTP. Ada saya lihat DHCP tadi untuk kliennya otomatis di sini ada DHCP servernya. Kalau saya tidak suka DHCP, jadi kalau secara manual. Nah di sini saya kosongi kalau DHCP. Kalau biasanya DHCP digunakan untuk wireless di hotspot. Nah itu untuk kliennya ke DHCP. Kalau saya biasanya langsung statik untuk pengisian IP address-nya. Berikutnya di queue atau data management. Nah di sini yang biasa sering digunakan. Ada simple queue, ada queue tree, tergantung kalian menggunakan apa. Kalau saya di sini menggunakan simple queue yang sederhana. Kalau saya untuk membagi bandwidth, saya menggunakan IP address. Jadi IP address pada klien saya block limit untuk IP kliennya. IP misalkan IP ini untuk misalkan pelanggan ini saya limit 1 mega. Nah itu tergantung kalian. Jadi bandwidthnya berapa, mau disalurkan berapa, nah kita bisa lihat di sini. Kemudian misalkan Ether 3 pemakaiannya udah sampai berapa sih selama ini? Selama dari 20, ini misalkan dari jam ini 20 jam ini, kita bisa lihat di trafficnya. Wah di sini kita bisa lihat di statistiknya. Oh sudah sampai downloadnya 6,2 giga Ether 3. Oh ini kalau Ether 3, tapi Ether 3 saya pecah misalkan di pelanggan saya namanya Antochat misalkan. Oh ini pemakaiannya sehari itu 1,2 giga misalkan. Oh di sini 1228 mega ini contohnya. Jadi kalau kalian untuk manajemen itu paling mudah tahu nggak mikrotik, harganya murah, simple, kemudian bisa untuk manajemen. Lagi tadi untuk mikrotik untuk DHCP. Nah kemudian kalau kalian untuk mensinkronkan waktu kita menggunakan NTP atau Network Time Protocol. Jadi supaya nanti waktunya disesuaikan dengan Indonesia, kita buka namanya pool atau pool NTP ORG atau zone ID. Kalau kita menggunakan Indonesia, kalian nanti di sini di server untuk pembuatan waktu Indonesia supaya sinkron dengan waktu kita, ini di copy, kemudian dipastekan di sistem, kemudian di SNTP client. Jadi kalau kita mau Indonesia, nah di sini dicentang primary NTP-nya tadi misalnya ini dikopikan, kemudian 10, kalau yang bawah kan 1. Nah nanti kalau di apply nanti keluar IP untuk NTP seluruh Indonesia. Ini supaya waktu mikrotik kita sinkron dengan Indonesia. Kalau kita seperti itu, kita cancel aja. Oke, itu tadi untuk NTP. Kita lihat
firewall net. Oke, kalau firewall net udah biasa kalian untuk mainan firewall. Di sini kita untuk, kalau saya masih standar, saya masukkan di NAT, masih di NAT-nya di mesh query, saya arahkan ke IP ini. Ini tergantung kalian, ini biasa digunakan untuk proxy server juga, untuk layer 7 protokol juga sama, untuk blok situs, kemudian untuk jalurnya kita buat mangle, kemudian kita untuk koneksinya untuk buat koneksi load balance juga bisa. Banyak sekali fitur-fitur yang biasa digunakan di sini. Dan di kita ada lagi koneksinya, ada PPTP, IPsec, DNS, kemudian monitoring, ada tool, ada load balance. Nah, ini yang beberapa fitur yang ada di Mikrotik. Ini sebenarnya banyak sekali fitur yang belum bahas, tapi kalau kita bahas satu persatu itu waktunya terlalu lama. Nanti kita fokuskan di materi UKK aja. Nanti minggu depan saya buat tutorialnya persiapan untuk UKK. Kalau UKK kita mainan hotspot sama VLAN. Hotspot saya rasa udah bisa semua di Mikrotik. Kalau hotspot kita mainan di IP, kemudian hotspot di IP, kemudian hotspot. Nah, di sini nanti kita mainan hotspot di sini. Oke, kita untuk mainan Mikrotik. Nanti saya buat tutorialnya, saya buat yang paling mudah aja, langsung kerjakan. Nanti bisa dilihat di video saya di pertemuan kita yang berikutnya. Kemudian itu beberapa contoh fitur yang ada di Mikrotik. Nanti kita fokuskan minggu depan, kita fokuskan di materi hotspot sama VLAN. Itu yang akan kita gunakan untuk materi kita untuk minggu depan. Oke, untuk token pertemuan kali ini nanti kita untuk tokennya adalah router board. Kecil semua. Saya ulangi, token pertemuan kita adalah router board. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk semangat ya untuk pembelajarannya, kita persiapan nanti UKK minggu depan, jangan lupa. Oke, dan kemudian sebelumnya nanti di awal Maret kita ada UTS, jangan lupa nanti UTS dipersiapkan juga dengan maksimal. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.